Pak Guru, mohon maaf, suaranya tidak terdengar, Pak. Ah, aduh, Bajia, sorry, ya Allah. Konsentrasi buyar gara-gara telepon. Sorry. Oke, tak ulang. Subhanallah. Oke. Medan magnet, ya kan? Medan magnet. Jelas ya sekarang? Jelas, Pak. Jelas, Oke. Pak. Magnet jadi listrik jadi magnet. Contoh, listrik jadi magnet. Paku yang besar dililiti kabel. Paku yang besar dililiti kabel. Kabel itu dihubungkan dengan apa namanya? Dihubungkan dengan batu baterai. Ya kan di SMP dulu ya. Maka paku itu bisa menarik paku yang kecil. Artinya apa? Bahwa batu baterai dengan voltase tertentu bisa mengubah menjadi magnet, ya kan? Bisa jadi magnet. Nah sekarang kalau magnet jadi listrik apa? Jadi ya banyak, setiap kendaraan mesti ada. Contohnya ya, kalau misalkan di sini adalah sebuah ini ya, oke, batang ini kita putar, ini adalah magnet, apa namanya, eh, apa namanya, kawat dililitkan. Kemudian di sini ada sebuah magnet, di antara magnet, ini ada magnet, oke, ini magnetnya, kurang lebih gini. Kemudian di sini, ini adalah kutub utara dan kutub selatan magnet. Ini kutub, ini misalkan kutub utaranya, ini kutub selatannya. Ini berputar tertentu dengan kondisi omega misalkan. Maka di sini nanti di bab setelah ini kita akan mempelajari tentang epsilon itu sama dengan min n do si per do t. Ini nanti loh ya, bukan sekarang ya. Tapi ini untuk mengawali dulu. Si-nya itu adalah BA cos theta. Berarti di sini menjadi epsilon sama dengan min do BA cos theta per do T. Ya kan? Theta ada hubungannya dengan omega. Kita kan punya rumus V kali T. Maka theta sama dengan omega kali T, ya kan? Oke. Berarti kalau begitu theta itu sama dengan omega T. Maka kita tuliskan E min N do BA cos omega T per do T. Ini kan nggak bisa diturunkan langsung tuh, harus kasih omega. Ya kan? Maka E itu sama dengan min NBA omega sin omega T. Nah, ini adalah membuktikan bahwa EM NBA omega mengatakan bahwa di sini membuktikan bahwa magnet dengan ini magnetnya adalah B, dengan diputar kecepatan tertentu akan menghasilkan GGL atau gaya gerak listrik atau voltase, ya kan? E sama dengan NBA omega sin omega T. Berarti di sini EM sama dengan min apa NBA omega, seperti itu. Kemudian apa hubungannya dengan sekarang? Nah, ini hubungannya ini. Yaitu mengatakan bahwa kalau misalkan ada listrik, ini kabel ya, kabel PLN yang ada di kamu dengan 220 volt, kawat berarus I di ruang di sekitar ini, maka dia ada namanya medan magnet. Medan magnet itu apa, Pak? Medan, namanya medan berarti ruang di sekitarnya. Ini ruang sekitarnya. Maka kalau medan mesti ada lingkaran, ada wilayahnya. Ya kan, medan. Berarti ruang. Nah, medan itu, medan magnet disimbolkan dengan simbolnya adalah B dari penuhnya biot safat. Oke, biot safat. Satuannya adalah apa?
Tesla. Tesla atau T, atau bisa juga Weber per meter persegi atau WB per meter persegi. Oke, berarti di sini ya, simbolnya B, Biot-Savart ya kan, satuannya Tesla atau Weber per meter persegi. Nanti satuannya itu. Nah, medan magnet ini, ya kan, intinya adalah ruang di sekitar listrik yang masih disifati sifat kemagnetikan ya, sehingga di sini adalah misalkan titik P ya. Ini adalah B mu 0 I per 2 pi A. Ini khusus untuk, ya kan, ini jaraknya A, titiknya P, jaraknya P ya. Ini. Nah, di sini. Karena dia vektor, B itu vektor, maka harus ada arah dan besarnya. B-nya besar, yaitu mu 0 I per 2 pi A itu besarnya. Arahnya di mana? Aturannya dengan tangan kanan. Dengan tangan kanan. Ya kan? Dengan aturan tangan kanan. Berarti di sini. Kan? Berarti I-nya ini dengan arah gimana? Ya, dengan arah gimana? Ini adalah I, di sini B, ini B, di sini I. Kelihatan ya, moga-moga ya. Ini I, di sini B, atau B di sini I. Oke, ini sudah saya record belum ya? Nanti lupa lagi. Bentar. Oh, sudah. Saya tak. Oke, saya masuk lagi. Berarti satuannya ini. Berarti kalau begitu, kalau ini dengan aturan tangan kanan, berarti arahnya ke sana. Ini adalah BP. Ini ke sini. Ini ya. Oke. Nah. Maka kalau begitu, berarti di sini adalah untuk kasus kawat lurus. Tak ulang lagi ya. Medan magnet itu terbagi dalam 4. Yaitu adalah untuk penghantar kawat lurus. Berarti di sini adalah ada kawat berarus I. Ini adalah titik P dengan jarak A gitu ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Jarak A. Maka ini adalah dengan aturan tangan kanan seperti ini. Maka didapatkan B. Nah, B-nya ke sana. Ini BP. Nah, ini ke sini aturan tangan kanannya. Besarnya berapa? BP sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Oke. Pak, bagaimana kalau kawat ini ada 2, Pak? Misalkan di sini. Ini kawatnya 1. Nah, ini gini. Berapa kalau misalkan P-nya di sini? Kalau ini A1, di sini A2. Nah, ini tetap kita memakai kayak gini. Medan, berarti ada gambarnya. Untuk menentukan arahnya. Arahnya ke sana. Kalau ini I1 di sini I2, maka I1 B1-nya ke sana. B2-nya ke depan. Maka B titik P, berarti di sini ya, BP itu sama dengan ke depan dikurangi ke belakang. Ke depan dikurangi ke belakang. Lagi. Bagaimana kalau misalkan arah arusnya kebalik? Nah, misalkan di sini ya. Ini berarti ini adalah A1, di sini A2. Ini I1, di sini I2. Maka ini kan gambarnya ke sana. Ini B1. Ini ke sana kan, arahnya ke bawah ya. Ini adalah ke sana lagi. Oke, arahnya kan ke bawah tangan kanan kita. Ya kan? Berarti B2 ke bawah, ke belakang. Oke. Maka kalau ini titik P, maka BP-nya adalah sama dengan min B1 min B2. Ingat, angka minus bukan merupakan besarnya, tetapi merupakan arahnya. Kenapa? Karena kalau positif itu adalah ke depan, ke kanan, ke atas itu positif, ya kan?
Kalau negatif berarti adalah ke kiri, ke bawah, dan ke belakang. Ini adalah untuk kawat pengantar lurus. Yang kedua, yang kedua ini contohnya yang kedua ya, yaitu adalah untuk kawat melingkar. Nah, kawat melingkar, seret. Ini melingkarnya mesti ada dua. Kenapa kok dua? Karena kawat ini arusnya, kawat berarus yang ini ada arusnya yang ke sana, yang satu arusnya ke sana. Berarti di tengah, kalau jari-jarinya A, gini ya, ini jarinya A, berapakah BP, titiknya P di tengah, BP sama dengan, BP sama dengan mu 0 I per 2A. Kalau tadi memakai, ini kalikan N. N itu apa? Banyaknya lilitan, melingkar. Nah, Pak, arahnya bagaimana, Pak? Ini ada arah namanya dot sama cross. Ya kan? Ini di tengah ada dot sama cross. Loh, Pak, bagaimana caranya? Memakai tangan kanan lagi. Dot, kalau kawat kita lihat dari atas, merupakan apa? Titik. Berarti di sini berbentuk dot. Berbentuk dot. Tak ulang lagi. Di sini pakai biru ya biar kelihatan. Ini dot. Dot artinya adalah menuju kita, menuju bidang gambar. Nah, menuju ke kita. Kalau ini berarti masuk kan, merobek. Ya kan? Merobek. Ini keluar bidang. Tak ulang lagi lah. Ini keluar ya kan, keluar ke kita, keluar bidang. Kalau ini cross berarti adalah menyobek kan, menuju. Ya kan, ini kata-katanya susah sekali. Berarti ke sana katanya. Jadi kalau yang tadi keluar berarti seperti ini, tangan kanannya moga-moga kelihatan. Kemudian di sini menujunya ke sana. Rumusnya podo, mu 0 IN per 2A. Pak, bagaimana untuk yang kawat kayak gini, Pak? Nah, misalnya di sini A, kan? Berarti di sini adalah I. Berarti tetap BP, berarti di sini ya, kalau di sini, BP sama dengan mu 0 I N per 2A. Cuman N-nya di sini ada berapa lingkaran? Setengah. Ya berarti menjadi mu 0 I kali setengah per 2A. Kan? Per 2A. Begitu juga dengan misalkan 1/4, 1/8, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah namanya solenoida. Berarti di sini. Solenoida. Dengan panjang L misalkan. Dengan panjang L. Ya kan? L ini adalah panjang solenoida. Ya kan? Dan N itu adalah banyaknya kumparan. Banyaknya kumparan ya. Solenoida ini punya 3. Ini yang di tengah. Di sini dinamakan titik P misalkan ya. Di sini adalah Q. Ya, ini P, Q. Berapakah besar medan di tengah BP? Berarti di sini medan di pusat solenoida. Berarti BP itu sama dengan mu 0 IN kecil. Di mana N kecil itu sama dengan N per L. Sehingga menjadi mu 0 IN per L. Oke. Nah, bagaimana kalau breaking atau medannya di ujung? Maka BP-nya adalah sama dengan mu 0 IN per 2. Loh, kenapa per 2? Karena Q-nya kan ada 2 di ujungnya. Sehingga menjadi mu 0 IN per
2L. Nah, di sini. Ini kalau di ujung, kalau yang ini di tengah, di pusat. Di pusat. Terakhir adalah yang namanya toroida. Kan toroida. Ini toroida. Jadi kita masuk gini. Nah, di sini ada A, di sini P, gitu ya. Ini toroida, ini A, ini P. Oke, maka toroidanya berapa BP-nya? Sama dengan mu 0 I per 2 pi A N. Nah, rumusnya bingung ya. Kemarin di IPA 1 ada yang tanya, Pak, rumusnya kok mirip-mirip? Ya, BP mu 0 IN per 2 pi A, yaitu apabila toroida. N itu banyaknya. Oke, tak ulang ya. Kalau kawat lurus mu 0 IN per 2 pi A, kalau kawat melingkar mu 0 IN per 2A tanpa pi, kalau solenoida adalah BP mu 0 IN per L, kalau di ujung mu 0 IN per 2L, dan terakhir toroida mu 0 IN per 2 PA. Oke, sebelum dilanjut, mungkin ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah, masih ada 2 yang belum gabung. Kenapa ini ya? Oke, kita masuk lagi. Sekarang kita ke contoh soal. Kasih contoh soal ya. Contoh soal, sampel. Contoh soal. Katanya kemarin, Pak diterangkan dulu. Oke, sekarang tak terangkan dulu. Sudah tak terangkan, tak kasih soal. Kemarin kan langsung ke soal. Sehingga pada protes pas tatap muka. Oke, sekarang kita terangkan dulu. Sudah tak terangkan, baru kita ke soal. Contoh, soalnya ada kawat, I-nya 4 ampere. Jaraknya 2 cm. Berapakah BP? Berarti kita lihat ini. Nah, seperti ini. Aturan tangan kanan kita letakkan pada gambar, seperti ini. Oke. Maka ini ke sana. Ini adalah BP-nya, arahnya. Berapa besarnya? Mu 0 I 2 pi A. Rumusnya kita tulis dulu. Oke. Berarti kita berapa? Mu 0 itu dinamakan dengan permitivitas ruang hampa. Kan? Ruang hampa. Aduh, susah sekali nulisnya. Aduh. Berarti 4pi 10 pangkat min 7. Oke, 4pi 10 pangkat min 7. 4, oke. 2pi A-nya adalah 2 cm, min 2. Berarti besarnya adalah, kalau kita kerjakan, ini dengan ini hilang ya. Oke, berarti 4 kali 10 naik ke atas jadi min 5 Tesla. Atau BP sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5 Weber per meter persegi. Seperti itu. Ada yang mau tanya? Tidak ada. Belum ada. Oke, sekarang kita kedua. Contoh kedua. Kalau ada sebuah kawat I1 sama-sama ini 4 Newton, 4 ampere. Di sini misalkan I2 2 ampere. Di tengah-tengah ada jarak. Ini A, sini A1, 2 cm sama-sama. Oke. Berapakah B di tengah? Maka kita gambarkan. Oke, mohon maaf ini terbatas banget kalau gambar susah. Berarti tangan kanan kita ke sana ya. Dok. Aduh.
Nah, di sini adalah B1, karena I1 ini ya. B2-nya kemana? Ini ke sana juga kan? Berarti di sini B2. Maka B titik P yang tengah itu sama dengan ke depan dikurangi ke belakang. Oke, maka kita cari satu-satu. B1 berarti sama dengan mu0 I1 per 2 pi A1. Sama dengan mu0-nya berapa nih? 4 pi 10 pangkat min 7, I1-nya 4 per 2 pi, A-nya adalah 2 10 pangkat min 2. Berarti ini hilang kan ya? 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla. B2 berarti mu0 I2 per 2 pi A2. Berarti 4 pi 10 pangkat min I2 adalah 2 per 2 pi, oke, kali 2 10 pangkat min 2. Ini hilang kan ya? Oke, berarti menjadi 2 10 pangkat min 5 Tesla. Maka besarnya adalah 2 10 pangkat min 5 dikurangi 4 10 pangkat min 5. Berarti menjadi minus 2 10 pangkat min 5 Tesla. Ingat, minus artinya adalah B arahnya ke belakang atau searah B1. Oke, seperti itu. Sehingga minus ini bukan menunjukkan harganya negatif, tetapi arahnya yang ke balik. Seperti itu. Contoh lanjut. Tuh, ini sudah ini. Kasih contoh lagi, nanti latihannya nanti, oke. Oke, ini contoh lagi. Pak, bagaimana kalau kawat melingkar, Pak? Kawat melingkar, misalkan. Oke, ini kita gambarkan. Kawatnya misalkan I-nya sama 4 ampere, kemudian jaraknya A misalkan 4 cm gitu ya. Oke, kalau seperti ini berarti arahnya kemana nih? Dot atau cross nih? Dot, karena ke atas. Dot itu artinya adalah titik, cross itu mensobek. Ya, kalau ini P, maka BP sama dengan mu0 I per 2A. Kita rumusnya itu tanpa P ya, mu0 I per 2A, sehingga 4 pi 10 pangkat min 7 kali 4 dibagi 2 kali 4 cm. Oke, ini dengan ini hilang, ini ketemu 2, maka ketemunya 2 pi 10 pangkat min 5 Tesla. Pak, kalau gambarnya kayak gini, Pak, seret. Nah, misalkan ya, ini ada gambar arus, oke. I-nya 4 ampere misalkan, A-nya 2 pi cm. Ini gambar beda ya. Oke, contoh beda ini. Oke, berapakah P-nya di sini? Oke. Pak, kalau kayak gini cross atau dot? Berarti tangan kita kebalik kan? Ibu jari menuju ke sana. Kalau ibu jari menuju ke sana dinamakan cross. Dinamakan cross. Berarti di sini cross. Maka BP sama dengan BP mu0 I per dengan 2A kali N. Ini harusnya ada N, cuman N-nya satu lingkaran. Berarti satu lilitan N. Nah ini N-nya berapa ini? Kalau seperti ini. 1/4 ya. N-nya 1/4. Oke, berarti 4 pi kali, berarti 4 pi 10 pangkat min 7 kali 4 dikalikan 1/4 dibagi 2 kali 2 pi 10 pangkat min 2. Ini dengan ini hilang, ini dengan ini hilang, ya kan? Berarti tinggal 10 pangkat min 5 Tesla, atau bisa ditulis Weber per meter persegi, nggak apa-apa. Boleh
satuannya Weber per meter persegi, boleh Tesla. Lanjut. Bagaimana kalau misalkan ada solenoida? Ini solenoida panjang. N-nya 500 lilitan. Ya, 500 lilitan. L-nya 10 cm. Jangan, angel 5 gitu ya. Oke, arus yang mengalir 10 ampere. Berapakah, ya kan? Berapakah medan di titik ini, di titik pusat P dan di ujung Q? Medannya berapa? Maka BP yang di pusat mu0 I 0 N per L. mu0 I N besar per L. Kalau kita memakai kecil, berarti mu0 I N kecil. Kenapa? Karena N kecil itu sama dengan N per L. Oke. Maka menjadi 4pi 10 pangkat min 7, arusnya 10, 500, 5 kali 10 pangkat 2, hindari bilangan yang gede-gede, bilangan pangkatkan aja biar enak, dibagi L, 5, 10 pangkat min 2. Kenapa? Sentimeter. Berarti di sini hilang ya kan? Oke. Berarti menjadi 40 pi. Oke. Ini ke sana min 5. Di sini naik ke atas lagi. Berarti di sini kan jadi 4 kan ya? Oke, berarti di sini kalau naik ke atas berarti jadi 4, berarti 10 pangkat min 3 Tesla. Oke. Nah, berapakah BQ-nya? BQ berarti kan mu0 IN per 2L. Ya berarti dibagi 2 aja toh. 40 pi 10 pangkat min 3 dibagi 2. 20 pi 10 pangkat min 3 Tesla. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan? Kemudian toroida. Ya. Ini contohnya. Ada toroida. Nah, jari-jarinya misalkan 10 cm. Ini bisa 50, bisa terserah ya. Arus listriknya, ya kan, arus listriknya 4 ampere lagi. I-nya, N-nya 1000 lilitan. Berapakah medan di titik P? Kalau ini adalah BP berarti mu0 I N per 2 PA loh. Kan? Ini persis garis lurus tadi ya. Maka BP 4pi 10 pangkat min 7 kali 4 dikalikan 1000 dibagi 2pi, A-nya adalah 10 cm. Atau bisa juga pangkat min 1. Boleh kan? Boleh. Karena tadi cm ya. Berarti di sini ketemu 2, 2 kali 4, 8, 10. Di sini 10 pangkat 3, di sini adalah jadinya berapa nih? Pangkat min 4 ditambah 1. Berarti min 3 Tesla. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan? Dipersilakan. Tidak ada. Sini soal. Soal ya, sekarang ya. Sebuah penghantar lurus panjang dialiri arus 2 cm. 2 ampere, sorry. Seperti tampak pada gambar di samping. Besar dan arah induksi. Nah, di sini kita gambarkan kalau ada ngomong arah. Berarti di sini ada arah. Arahnya ke sana. Nah, berarti ke sana. Inilah BP-nya.
Berapa besarnya? BP adalah mu 0 I per 2 pi A, karena lurus kan? Berarti 4 pi 10 pangkat min 7, I-nya 2 per 2 pi, A-nya adalah 4, 10 pangkat min 2. Ini dengan ini hilang, ya kan? 10 pangkat min 5 Tesla. Contoh lanjutan, nah ini berarti kalau gini at melengkung. BP berarti mu 0 I N per 2A, karena kawat lingkaran ya, tanpa pi. Berarti 4 pi 10 pangkat min 7, I-nya 2, N-nya berapa lingkaran ini? Setengah per 2, oke. Jari-jarinya 2 cm, berarti 2 pi 10 pangkat min 2. Ini dengan ini hilang, ini dengan ini hilang juga. Jadi 10 pangkat min 5 Tesla juga. Oke. Oh, ini jangan, karena nanti subbab berikutnya. Yang ini dulu. Kawat lurus panjang 2 ampere ke arah timur. Nah, ini kalau ada arah-arah, mau nggak mau harus dibuatkan mata angin. Ini kalau mata angin berarti ini utara, ini selatan, ini timur, di sini barat. Oke. Sebuah kawat lurus berarus 2 ampere arah timur, berarti kawat ini arah timur. Ini arah timur ya. Arah timur. Tentukan besar dan induksi, ini timur, ini I-nya 2 ampere. Di sebelah utaranya di sini, titik P, ini adalah A-nya 10 cm jaraknya. Berarti gambarnya kan kayak gini. Ya kan? Berarti arahnya kan kayak gini dengan aturan tangan kanan. Pak, ini arahnya kemana? Nah, ini susah Pak Eko nerangkannya. Arahnya ke utara, ke timur sini ya. Utaranya ke sana kan, kita gambar. Maka arahnya kan kayak gini. Berarti 4 jari kita berada ke arah mana nih? Kita ulang. I-nya ke timur, berarti jempol kita ke timur. Titiknya berada di utara. 4 jari kita ke arah mana dia? Ke atas. Berarti arahnya langsung ditulis atas. Kan? Arahnya ke atas. Oke. Susah sekali nulisnya, mohon maaf. Besarnya berapa? BP mu 0 I 2 pi A. Berarti 4 pi 10 pangkat min 7, I-nya 2, 2 pi, A-nya berapa? 10 cm min 1. Berarti ini dengan ini ketemu 2, maka jadinya 4, 10 pangkat min 6 Tesla. Seperti itu. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Oke, alhamdulillah Nihil. Ya ada? Oke, sudah tak terangkan. Sekarang soal yang ini, soal gaya. Nanti dulu minggu depan ini gaya ya. Gaya ini minggu depan, belum sekarang. Oke, sekarang di sini dulu. Medan magnet. Nah ini, Pak, kenapa kok nggak diterangkan yang selebar ini? Rumus B yang lurus tadi adalah mu 0 I per 2 pi A. Ini, Mas Mbak. Yang ini. Ini adalah penurunannya. Lalu dikasih rumus yang biasa aja langsung nangis ya kan. Apalagi tak kasih turunan ini. Asalnya dari integral ini. Ya kan? Kalau tatap muka lama, boleh ini diterangkan. Ya. Nah ini asal mulanya nih. Nah ini adalah kawat melingkar mu 0 I per 2A. Ya, 2A.
Nah, di sini, nah ini adalah mu 0I per 2 PA, ini adalah ampere ya, gambar itu. Nah, di sini, ini adalah teori-teori untuk tadi, mu 0 IN per 2 PA. Sudah Pak Eko terangkan lah. Gaya magnet nanti dulu, gaya Lorentz nanti dulu. Ya, gaya Lorentz pertemuan depan. Kalau seperti itu. Ada yang mau ditanyakan Mas Mbak? Sudah 1 jam kita. Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan buka Classroom, ya. Silakan buka Classroom dan kerjakan soal. Ada soal yang asik itu semalam Mbak Pinkan tanya. Tar dulu, Pinkan tanyakan ya. Tar dulu ya. Ini tak salin. Ini adalah pertanyaan Pinkan. Oke, ini adalah pertanyaannya. Nomor berapa lupa Pak Eko. Ini soalnya Mbak Pinkan semalam. IPA 3 pinter-pinter sih nggak ada yang tanya. Nah, sini ya. Dua buah kawat lurus A dan B, masing-masing dialiri arus apa itu? 0,9 ampere dan 1,6 ampere. 0,9 dan dengan arah yang sama dan terpisah sejauh 10 cm. Duanya terpisah 1 cm. Kemudian ya kan, kemudian medan magnet di suatu titik yang 6 cm dari A dan 8 cm BB. Mbak Pin kan bingung, loh Pak, ini kan 8 ditambah 6 kan 14 nih. Padahal ini jaraknya 10, ya nggak boleh gitu. Berarti caranya adalah kalau dia, ini kan berarti cross, karena mengunjuk atau dot gitu ya. Ini dot, titik 1 adalah I 0,9A. Ini dot I2 adalah 1,6 ampere. Nah, ini jaraknya 10 cm. Nah, ini jaraknya yang inilah yang ini 8 cm. Kalau yang dari A 6 cm, di sini 8 cm. Ini yang dicari P-nya. Ya kan, P-nya ini. Caranya gimana? Berarti ya kayak gini. Seret. Nah, berarti nanti membentuk sudut. Ya kan? Membentuk sudut 6, 8, 10. Berarti membentuk sudut berapa nih? 90 derajat. Ini membentuk sudut 90 derajat. Ya kan? Bentuk 90 derajat. Berarti di sini kalau dot berarti ini ke sana. Nah, ini. Berarti di sini adalah B2, di sini B1. Maka BP-nya adalah sama dengan BP kuadrat B1 kuadrat plus B2 kuadrat. Aslinya adalah BP sama dengan kuadrat B1 kuadrat plus B2 kuadrat plus 2 B1 B2 kosinus 90. Kosinus 90 kan 1 tuh. Kan 0 kan? Ini kan jadi 0. Ini 0 kan? Jadinya ini. Rumusnya. Ketemu nanti. Sehingga B1 dicari, B2 dicari. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan Mas Mbak? Dipersilahkan. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya cukupkan untuk hari ini. Cukup dulu. Saya recordnya selesai.